Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Nanang HP dalam acara Wayang dan Dakwah. Sebuah acara ruang dialog yang mempertemukan wacana-wacana budaya dan agama. 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk menikmati sajian pertunjukan wayang kulit, dilanjutkan dengan dialog bersama tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menyapa tamu-tamu kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, beliau adalah Sekjen Lembaga Dakwah Islam PBNU, Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Yai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang penting sehat, Yai. Sehat, alhamdulillah. Tamu kita yang kedua, dulu beliau adalah seorang pekerja seni, tapi sekarang beliau bertugas mengemban amanat menjadi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Iman Brotoseno. Assalamualaikum Pak Iman. Sehat Pak Iman? Sehat Pak, sehat. Masih juga masuk ke ruang-ruang film atau sibuk di TVRI? Sekarang ini agak susah ya. Agak susah waktunya. Jadi waktunya sudah tersita untuk TVRI dan saya sudah tidak masalah juga. Iya, iya. Iya. Tamu kita yang berikutnya, beliau adalah Rektor Universitas Indraprastha. Beliau Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, sebelum kita berbincang soal-soal kesenian, kebudayaan secara umum dan tentu agama, terlebih dulu kita akan menyaksikan sebuah pergelaran, sebuah sajian dari dalang muda kelahiran Jakarta. Seorang dalang, Mas Prama Risa Fadlansyah, akan menampilkan sebuah garapan singkat, pakliran padat dalam lakon Darmo Risang Brotoseno. Selamat menyaksikan. Raden Werkodara Sigra Cancet Taliwonto, kairing bae bajrangin Garuda, sajangkah wis tekan tepining Wonomarta.
Kyai Bratasena. Siat diarep menyang endi? Akanoman. Aku bakal mbabati Wonomarto iki. Urung ana sedyamu di. Sebab alas iki gawat kaliwat wingit. Ojo melu-melu sumikira. Bratasena. Siat dikudu bali. Wah. Woto. Raden Bratasena siaga miwiti babat Wonomarto. Katrajang kredane panenggak Pandhawa Rekadiyana Lindhu. Padas poto kempal. Jurang sami jugruk. Wit kang gedhe rebah abrupuh. Nganti bosa pasih buh pralangkah.
Wah. Os. Hei. Wah. 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 Hei. Hei. Wah. Oh. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wait. Wah. Wah. Oh, oh, hey, wah, hey, wah. Oh, wah, wah. Oh, hey, ah, wah. Ah, hey, oh, wah. Oh. Wah. Hey, hey. Oh, 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 oh. Hey, hey. Hey, hey. Wah. 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 Ono wujudan cat ilang cat katon. Wih bangsane opo? Wah menungso murang toto. Kowe minggat to saka kene. Yen ora minggat lakon mati dene aku. Wah majo lekane atiku. Wah! Wah! Wait! Wah! What?
Wah. Ah! Wah! Wah! Ha! Wah! Wah! Ha! Wah! 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 Oh! Wah! Oh! Wah! 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 Oh! Wah! 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 Puntadewa sejatine ingsun mung ditekadmu sakadang nyata lamun sira satriya tama bakal kuat sinampiran dharma nglawa ing kasuwargamu ingsun sakadang nedya nunggal kahanan lan jeneng sira. Sebuah penampilan yang luar biasa dari Ki Pramariza Fadlansyah. Sebelum ke tokoh-tokoh kita, ini menarik sekali karena Mas Prama ini lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tapi tertarik dengan wayang yang secara umum yang saya ketahui mulai berjarak dengan umumnya generasi muda. Ini mulai suka wayang dari kecil atau bagaimana Mas Prama ini? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Iya. Atas kemauan sendiri berarti? Iya. Teman-teman yang lain bagaimana? Teman juga dukung juga sih, jadi pada suka wayang juga. Suka nanya-nanyain gimana cara main wayang gitu. Tapi kalau berproses menjadi melakoni dalang nggak banyak ya teman-teman? Prosesnya? Iya. Dulu suka diajak sama Mbah nonton wayang kulit. Nonton Ki Bayu, Ki Anom, kalau ada acara wisuda kampus. Oh Jadi, iya. dari kecil mulai suka wayang gitu. Karena bolak-balik diajak nonton. Dan ini lanjut ya terus ya Iya. sampai nanti-nantilah pokoknya.
Ya. Iya, semangat terus Mas Prama. Ini luar biasa kalau ada generasi muda yang bersemangat untuk bukan saja melestarikan tapi mengembangkan dan membumikan kesenian tradisi, itu hal yang patut dibanggakan. Berikutnya saya akan ke Pak Iman Brotoseno yang dikisahkan oleh Mas Prama tadi, tokohnya Brotoseno. Mungkin saya tidak langsung ke lakonnya, tapi pandangan Pak Iman dulu secara umum tentang posisi wayang, filsafatnya, lalu kaitannya dengan konteks sosial, agama, kira-kira seperti apa Pak Iman? Jadi wayang, khususnya wayang kulit ini kan kalau dikaitkan dengan sejarah penyebaran agama Islam di Jawa, ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks bagaimana dulu Wali Songo itu memakai wayang sebagai medium, dalam tanda kutip alat propaganda ya, untuk penyebaran dan dakwah. Ya. Jadi memang kita melihat bagaimana masyarakat lebih mudah menerima, dan ini menjadi sebuah akulturasi budaya. Jadi Islam memang datang di Indonesia tidak dengan perang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan cara yang sejuk, dengan cara yang elegan. Dan wayang ini sangat cocok gitu ya. Bahkan saya ingat dulu itu ada seorang Kiai NU pernah, saya lupa namanya, cuman dia mengatakan bahwa analogi dari 5 rukun Islam itu tergambar dalam 5 Pandawa, 5 kesatria Pandawa gitu ya. Dari Yudhistira misalnya, itu dianggap sebagai inti dari rukun pertama syahadat gitu ya. Jadi itu tergambar dalam sikap Yudhistira yang berkata jujur, kemudian tercermin dalam perbuatannya dia juga sehari-hari. Lalu Bimo atau Brotoseno juga digambarkan sebagai inti dari sholat, ya, sholat 5 waktu, keharusan. Mau sakit, mau sehat pun ya harus sholat gitu ya. Nah, itu sama dengan sikap Brotoseno. Tegas, hitam putih, membela yang benar, dan tidak memandang bulu dia. Ya. Jadi tidak membeda-bedakan manusia juga itu. Lalu Arjuna digambarkan sebagai nilai-nilai zakat. Karena sebagai manusia dengan berzakat artinya dia harus bekerja dan memiliki harta benda juga gitu. Sehingga penggambaran Arjuna yang disukai orang-orang, kata orang Jawa lenanging jagat gitu ya. Nah, cocok itu buat. Lalu Nakulo dan Sadewo itu juga digambarkan sebagai puasa dan haji. Jadi rukun Islam yang mengedepankan syarat-syarat tertentu lah. Jadi ada syarat-syaratnya, tidak harus dijalani juga gitu. Nah ini juga penampilan Nakulo dan Sadewa juga di dalam pewayangan kan tidak selalu muncul gitu ya. Hanya lakon-lakon tertentu lah dia muncul itu. Jadi saya melihat bahwa penggambaran analogi ini sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana dulu Wali Songo mengembangkan dakwah dengan wayang itu sesuatu yang sebenarnya bisa diterima sebagai bahwa budaya itu dan agama tidak bertentangan, bahkan bisa saling melengkapi gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang besar yang menghargai budaya sendiri. Bahkan Pak Kiai Said Agil Sirot juga pernah mengatakan kan sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Bangsa yang besar itu dilihat dari budayanya juga. Gitu. Budaya-budaya ini kan datang ke Jawa setelah melalui perjalanan panjang ya. Kita melihat Islam dengan nilai kebenarannya bergabung dengan India, ada Hindunya sampai ke tanah Jawa gitu. Kebijakan lokal. Iya, dan itu bertransformasi dalam sebuah Islam yang Indonesia gitu. Kira-kira demikianlah. Saya ingin masuk lebih dalam lagi dalam konteks posisi TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Tentu hubungannya dengan wayang kulit seperti yang telah disampaikan tadi. Ke depan sebenarnya
kesenian-kesenian tradisi, tentu bukan hanya wayang. Ini apakah sebenarnya ada ruang yang disediakan atau TVRI mungkin ke depan seperti apa untuk memberi ruang pada potensi-potensi lokal ini? Kita memang diamanatkan oleh undang-undang sebagai TV publik memang harus memberikan ruang publik kepada kesenian dan tradisi, ya, termasuk budaya. Mungkin ini jika dibandingkan dengan pola siaran dari TV-TV swasta agak berbeda. Mereka mungkin tidak melihat ini sebagai program yang harus ditonjolkan karena memang dianggap tidak mempunyai nilai komersial ya. Tapi kita memikirkan jauh lebih dari itu. Jadi memang kesenian tradisi, budaya tetap harus tampil dalam siaran TVRI. Tidak hanya Jawa, tapi seluruh etnis yang ada di Indonesia. Dan ini salah satu kelebihan TVRI juga ya. Jadi yang membuat kita berbeda karena kita selalu menyediakan ruang ini. Dan saya rasa peluang ini sangat bagus ya, karena terbukti sekarang ada dalang yang milenial juga gitu ya. Jadi kita bisa menggrab viewers anak muda milenial gitu. Jadi kenapa tidak kita coba gitu ya. Ya, terima kasih Pak Iwan Brotosino. Sedikit ada gambaran. Saya akan berlanjut ke Prof. Sumaryoto, tapi mungkin kita tunda sejenak karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan obrolan yang menarik ini. Kita jeda sejenak. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan, mari kita simak paparan dari Bapak Dr. Helmi Faisal Zaini, ST MSI, Sekjen PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang datang ke Indonesia ini adalah Islam yang masuk melalui jalur budaya. Ketika para aulia, terutama yang masyhur kita sebut dengan Wali Songo, ya, dari mulai Sunan Ampel sampai ke Syekh Syafidatullah Sunan Gunung Jati, ya, 9 wali ini, ketika beliau mengenalkan Islam di Nusantara, ini masyarakat Nusantara ini sudah memiliki tradisi dan budaya yang sudah berlangsung sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sehingga para aulia ketika itu tidak lantas mengenalkan Islam ini dengan paksaan. Para wali ini tidak mengenalkan agama dengan cara kekerasan. Jauh sekali dari hingar-bingar permusuhan ataupun jauh sekali dari cara-cara yang memaksa. Karena dalam Quran disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, justru para aulia ini ketika mengenalkan Islam itu melalui cara-cara budaya. Misalnya ketika masyarakat ini memiliki tradisi yang disebut dengan tradisi sesajen, yaitu mempersembahkan makanan untuk para leluhurnya. Ketika ditanya oleh para wali, untuk apa ini? Untuk mendatangkan kesehatan, keberkahan, keselamatan. Maka para wali ketika itu tidak kemudian lantas membentak mereka, mengatakan kamu sesat, ini bid'ah, kamu kafir dan seterusnya, tidak. Tapi dengan cara budaya. Apa itu? Bu, Pak, kalau Anda ingin sehat, Anda ingin berkah, kalau bisa jangan cuma sekepal nasi ini saja yang dipersembahkan. Lalu kalau bisa, kalau punya ayam disembelih ayamnya, kalau punya kambing disembelih kambingnya, masak yang besar kalau punya. Terus ditaruh di mana masakan ini? Bukan ditaruh di mana,
tapi ajaklah tetangga-tetangga Anda, terutama yang miskin, tetangga-tetangga yang perutnya lapar. Mereka semua diundang, diajak makan bersama. Setelah itu kita berdoa mohon keselamatan. Lahirlah menjadi tradisi yang disebut dengan tradisi selamatan. Lalu Sunan Kalijogo mengambil strategi, ya sudah kalau gitu supaya dikesankan jauh dari manusia, lalu hidungnya dipanjang-panjangkan, ya, dibentuklah profil ada Petruk, Semar, Gareng dan seterusnya. Kemudian ketika itu Sunan Kalijogo mengajak kepada warga masyarakat yang hadir, Bapak Ibu, kalau selama ini Anda semua nonton wayangan ini harus berbayar, kali ini gratis, kata Sunan Kalijogo. Alun-alun. Lalu masyarakat bertanya, terus bayarnya apa? Bayarnya cukup membaca 2 kalimat syahadat atau syahadaten, yang kemudian dikenal tradisi sekatenan. Itu berasal dari syahadaten. Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara agama. Meskipun Indonesia tidak disebut sebagai negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Saya akan ke Prof. Sumaryoto. Menarik sekali yang saya tangkap dari Pak Iman tadi soal generasi muda. Nah, Pak Prof kan selama ini memang mengawal anak-anak muda ini. Di Universitas Indraprasta saya pernah mendengar jurusan tertentu TA-nya harus membuat animasi wayang dan itu wajib. Secara umum tentu saya ingin juga Pak Prof menyampaikan pandangan tentang wayang untuk generasi muda dan suka dukanya mengawal anak muda ini. Lalu lebih khusus lagi tentang yang saya sangat tertarik, tugas soal animasi wayang itu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dirut LPP TVRI dan Bapak narasumber dari PBNU. Tadi oleh Bapak Dirut sudah disampaikan betapa erat hubungan antara agama dan budaya, khususnya seni wayang kulit ini. Karena pada hakikatnya wayang ini adalah sebagai media apa saja, salah satunya adalah media dakwah. Nah, kemudian di Unindra ada program studi namanya desain komunikasi visual ini. Nah, itu yang memang membahas kajiannya tentang komunikasi visual. Nah, salah satunya yaitu tentang program animasi. Ya. Nah, visualnya wayang. Bahkan sekarang sudah diambil untuk disertasi tentang wayang. Nah, ini luar biasa. Jadi di dunia pendidikan pun wayang juga masuk. Betul, sebagai kajian. Maka dengan agama memerlukan wayang sebagai media pada waktu itu, kemudian dalam pendidikan juga masuk sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kemudian sekarang ini adalah era milenial. Ini wayang ini memang luar biasa, bisa mancing ajur-ajir. Nah, kehadiran dalam remaja milenial ini sangat cocok dengan kebutuhan situasi terkini. Yeah. Yang generasi yang memang serba instan, serba cepat, serba efisien. Nah, ini dia ingin mencoba menampilkan pergelaran wayang ini supaya bisa diterima oleh generasi muda sekarang ini. Ya, ya. Jadi kalau wayang bisa diterima, insya Allah nanti pelestariannya juga lebih mudah. Nah, apalagi dengan sejarah wayang sebagai media dakwah ini, maka juga dalam rangka mengawal bagaimana menjaga kualitas umat beragama, khususnya yang beragama Muslim. Ya. Nah, dengan ajaran wayang ini kita harus sadar bahwa wayang ini syarat dengan ajaran falsafah hidup yang betul-betul mengejawantahkan ajaran agama ke dalam dunia wayang. Nah, ini luar biasa nih. Maka saya berharap dengan pergelaran wayang ini yang hakikatnya sebagai media dakwah awalnya sekarang bisa menjaga dan merawat hakikat keimanan bagi para muslim. Karena di wayang disajikan antara lain
Simpingan wayang itu sebelah kanan adalah yang baik, sebelah kiri yang jahat. Di antara yang baik ada yang jahat, di antara yang jahat ada yang baik. Itulah manusia. Iya, iya. Nah, kemudian kalau perang itu yang menang yang kanan. Karena kanan adalah langkah yang benar. Kebenaran pasti akan menang. Ya, Kapanpun, tinggal tunggu waktu. Nah, ini semua ditampilkan dalam atraksi wayang. Maka sangat cocok. Matur nuwun kepada Bapak Dirut yang sudah membuka wacana tadi bahwa wayang salah satu kesenian tradisional yang akan diberikan ruang. Ini sangat menarik dan kedepannya kami juga berharap dari dunia pendidikan itu wayang juga menjadi bagian dari kurikulum, termasuk tadi dalam kajian desain komunikasi visual. Iya, Saya kira iya. demikian. Terima kasih Pak Prof. Kenapa saya menanyakan itu? Karena saya kira yang dibutuhkan generasi muda sekarang adalah tampilan-tampilan yang sesuai dengan ritme harian mereka, media ungkap yang bisa ditangkap, dan TVRI memberikan ruang, lalu penggodokan secara kreatif terjadi di kampus-kampus seperti misalnya di Indraprastha. Itu yang saya bayangkan, itu kalau bisa ditindaklanjuti, saya kira itu peluang, dan ke depan kita bisa berharap wayang lebih punya peran secara konkret, secara nyata berperan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Prof. Saya akan ke Kiai Bukhari. Saya ingin masuk ke lakon tadi. Dikisahkan Brotoseno yang memulai kerja atas dasar kesanggupan dan keyakinan membuka hutan, tapi bertemu dengan makhluk-makhluk yang tidak satu bangsa. Tadi digambarkan oleh Mas Prama, ada jin-jin penunggu yang sudah lebih dulu ada di situ. Pertama ya terjadi perselisihan, tapi kemudian ada perjalanan kemudian. Ini kalau dihubungkan dengan perjuangan-perjuangan dakwah Islam, kira-kira apakah ada padanannya atau seperti apa ya? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini makasih Pak Dirut TVRI. Ini luar biasa ya. Kalau tadi diceritakan Profesor, wayang kalau dulu para wali songo itu satu sosok mengerti Islam syariah, mengerti budaya, mengerti seni. Nah sekarang nyari orang begitu susah, maka kita dikumpulin nih, yang ahli wayang, yang ahli syariah, begitu. Biar ceritanya nyambung. Kalau dulu wayang itu satu sosok, terkenalnya adalah Sunan Kalijogo, alim, fakih, ahli syariah, ahli seni. Nyari orang begini susah sekarang. Satu sosok banyak multi. Makanya sekarang dikumpulin. Harus keroyokan. Betul. Nah ini menarik, sebelum ke situ tuh. Tadi Pak Dirut ngomong tuh misalnya ilustrasinya Yudhistira itu kenapa diutamakan Sahadaten. Kita tahu nih Yudhistira itu kan punya senjata. Senjatanya apa Mas? Kalimosodo ya. Kalimosodo. Iya. Dan Yudhistira yang bisa keliling surga. Iya kan? Betul. Artinya orang kalau mau bisa kayak Yudhistira keliling surga harus punya senjata. Senjatanya apa? Syahadat. Jadi cuma ini awal saja keren. Enggak, mohon maaf nih, belum ngomong sholat, belum yang lain-lain. Penting ngomong la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Apalagi sekarang nih orang dikit-dikit, mohon maaf, dikit-dikit ngafirin, dikit-dikit masuk surga neraka, dikit-dikit. Lah, bahkan ada hadis nih Pak Dirut. Man qala la ilaha illallah, barang siapa baca syahadat doang tuh, la ilaha illallah dakhala jannah wa in saraqa wa in zana. Walaupun dia pernah maling, pernah nyuri, dia pernah terakhir ngomong la ilaha illallah, ada peluang masuk surga. Jadi kalimat thayyibah itu sebegitunya. Duh bayangin, Ya. kok sekarang dikit-dikit orang. Nah itu saya kadang-kadang bingung. Wow, apalagi mohon maaf yang dibilang tahlilan terus masuk 7 hari apa itu Pak? Ya. Wah ini nggak ada syariahnya. 7 hari, 4 hari, 3 hari kan baca la ilaha illallah. Padahal tadi itu Yudhistira yang Pak Dirut bilang. Ya itu kan luar biasa. Nah kita kembali kepada cerita yang menarik ini. Apalagi ini universitasnya Indraprastha. Kalau saya nggak salah, saya juga bukan ahli tapi baca gitu ya. Itu ada nama negara Amarta. Sama kan itu? Sama ya. Itu kalau saya pikir begini, kalau saya baca Amarta itu artinya itu mengangkat derajat perempuan. Artinya begini, sebuah negara yang dia memuliakan perempuan. Lah itu luar biasa zaman Nabi. Kemudian yang kedua, Amarta itu artinya adalah
sebuah negara yang dibangun berbagai macam komunitas, berbagai macam suku, berbagai macam agama, tidak hanya orang nih, Ya. tadi ceritanya bahkan Jin. jin. Bisa jadi ini menarik, disebut amarta. Karena apa? Negara ini kalau misalnya zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu membangun kota Madinah. Tadi dibilang dengan niat yang tulus ikhlas, pengen menegakkan keadilan dan kebenaran karena Allah, gitu kan? Ya. Niatnya kuat, tuh benar. Tapi kemudian jangan niat saja, persatuan, hormatin orang-orang yang tidak seagama, yang tidak sesuku, dihormatin. Kita tahan dulu ya. Oh, iya. Ini ada kunci untuk keberagaman dan saling menghormati, itu yang saya tangkap. Nanti kita lanjut, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan obrolan yang makin hangat ini. Tetap di Wayang dan Dakwah. Kita jeda sejenak. Pemirsa, masih di acara Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Kita ngomong amarta, tadi diawalin amarta ini bisa diterjemahkan dalam bahasa sebuah negara yang dibangun dari berbagai macam suku. Tadi ada manusia atau bahkan jin misalnya. Nah ini menariknya begini, zaman Rasulullah ketika membangun kota Madinah, itu banyak suku dan banyak agama. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. Membikin kesepakatan bersama. Lah amarta ini adalah perwujudan ketika semua sepakat membangun sebuah negara, punya tugas masing-masing, punya fungsi masing-masing. Nah negara kita itu juga demikian. Sehingga Romo Kiai Ma'ruf Amin, Wapres itu mengatakan negara kita itu darul mitsak. Sebuah negara kesepakatan. Kesepakatan apa? Dari semua yang bangun ini tidak hanya Muslim loh, tapi ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Lah inilah yang kita tugasnya menciptakan negara kita yang berbagai macam suku, berbagai macam agama menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan tugas masing-masing, bukan malah sudah disepakatin lalu merongrong. Pengen ganti lagi, pengen ngerubah. Lah ini kesepakatannya kemana? Lah itu yang perlu kita fahamkan. Sebagaimana tadi, kalau sudah sepakat, orang sudah sepakat nih, lalu ada yang mau merongrong, ya perlu kita bahasanya kita usir nih. Oh iya. Gitu, karena apa? Melanggar perjanjian. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang-orang yang sudah mau melanggar perjanjian Madinah, orang ini harus diperangin. Negara kita juga demikian. Sudah ada negara yang sudah disepakati demikian, ada pihak-pihak yang mau merubah, ya harus ini dilawan. Ini yang menarik itu. Sangat bisa ditangkap bahwa perbedaan, keberagaman mestinya tidak menjadi halangan untuk bersama-sama memiliki cita-cita masa depan atas dasar bangunan yang memang tercipta atas dasar keragaman tadi. Iya. Ya. Saya akan ke Pak Iman. Dalam konteks keragaman tadi, TVRI ke depan akan seperti apa dalam hal mewadahi, terutama pasti saya akan bertanya dalam konteks kesenian dan secara umum kebudayaan. Sebenarnya tidak hanya ke depan, tapi memang dari sejak pendirian TVRI sampai sekarang pun kita memang berkewajiban bahwa penyiaran TVRI itu menjadi alat perekat sosial, alat perekat kebudayaan bangsa, menjaga persatuan, dan ujung-ujungnya adalah menjaga NKRI. Itu fungsi utama dalam penyiaran kami. Gitu. Jadi tentu dalam
semua aspek penyiaran tidak hanya dalam berita, tapi juga hiburan seperti wayang seperti ini, itu bisa disampaikan pesan-pesan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Jadi memang itu yang harus kita jaga, dan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang dan sekaligus selalu ditegaskan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi beliau menyampaikan fungsi TVRI yang sesungguhnya sebagai alat nomor satu bangsa itu. Jadi memang kita berharap bahwa kesenian ini bisa menjadi wadah sekaligus dakwah. Tidak hanya dakwah terhadap agama, tapi juga dakwah tentang persatuan, nilai-nilai keberagaman, toleransi dan sebagainya. Terima kasih Pak Iman, tertangkap. Pesannya sangat tertangkap bahwa nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu, sesuatu yang sebenarnya sangat urgen dan harus dilestarikan oleh generasi ini. Terima kasih Pak Iman. Pak Prof, singkat saja penutup, mungkin pesan untuk generasi muda utamanya yang memang memiliki kewajiban untuk melanjutkan sesuatu yang sudah baik. Baik, terima kasih. Prinsipnya wayang ini sebagai seni, sebagai media itu menunjukkan suatu keberagaman yang bisa diterima oleh semua pihak. Apalagi dalam rangka sebagai perkat pemersatu bangsa. Jadi saya sangat mendukung, dan dalam rangka menarik minat pemuda milenial ini, ya saya ingin wayang itu memang ditampilkan yang sesuai dengan situasi, tapi tanpa mengubah secara prinsip pakem pewayangan. Bisa ini, saya melihat itu bisa. Nah, jadi di satu sisi budaya akan terpelihara, akan dilestarikan, tapi kita mempersatukan bangsa juga bisa dengan media wayang ini, kemudian merawat dan menjaga kerukunan umat beragama juga sangat bisa. Ini hakikat tadi, Amarta adalah negara yang didirikan sekian banyak etnis, bahkan makhluk. Nah, ini juga bisa diwujudkan sekarang. Terima kasih Prof. Pemirsa, saya akan berusaha sedikit menyarikan bahwa sesungguhnya ini adalah tentang kerja yang berkesinambungan dari generasi ke generasi. Dan ini tentu tidak ringan, tapi wajib. Sehingga kalau boleh saya mengutip, panggawean becik iku gampang yen wis dilakoni, angel yen durung kalakyan. Kira-kira artinya adalah perbuatan benar atau baik itu gampang ketika sudah dijalani, tapi amat sulit ketika tidak segera dimulai. Serat ulang reh Sri Susunan Pakubuwono IV di Surakarta. Untuk menutup acara wayang dan dakwah hari ini, kita akan saksikan penampilan dalang muda kita, Ki Pramarisa Fadlansyah, dalam lanjutan kisah Darmo Risang Brotoseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Arupi negari Indraprasta. Paduka sakadang mugi lestari anepi jiwa satriya. Leladi bebrayan agung memayahaning bawana. Kakang Semariya. Monggo kula direken nang memuji syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene lamban babat ana martu tawi jumenenging negari Indraprasta. Mugi saketuh manani tentreming negari Indonesia. Uyut menika ngantos salajengipun mugi tansah manggirayuni skala. Punapa pingatur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi